Kalau masalah kehidupan saya, bahwa saya kecil itu, saya yatim lah. Bapak itu saat meninggal kita belum begitu ingat, bukan? Karena saya sangat masih kecil. Sampai saya untuk mengingat wajah bapak itu hampir agak sulit karena jarang ketemu kan, jarang ketemu sama bapak saya karena bapak saya itu istrinya banyak. Nah, pas saya di SD ini menyusul ibu saya meninggal. Nah, kondisi itu kondisi yang menurut saya waktu itu sangat sedih sekali. Perih lah saat kehidupan gitu kan. Makanya baru sekarang bisa kita pelajari kenapa sampai Rasulullah itu kita harus mengusap anak yatim. Dan baru mengerti sekarang juga saya, ternyata mengusap anak yatim itu bukan hanya mengusap tangan dengan kepala, karena kita harus bantu mereka. Karena kesedihan itu hadir saat ketika seorang anak jalan sama orang tuanya, kita kepengen, kita menyalahkan Tuhan, kenapa orang tua saya itu meninggal. Apalagi ketika anak itu beli jajanan, kita nggak punya uang. Nah, itu terasa sekali bahwa kita sebagai yatim ini sangat terasa sekali. Dan waktu saya belum mengerti itu, ya pastilah Sat, kenapa harus orang tua gua nggak ada. Dan apalagi kondisi saya waktu itu ditinggal maksudnya begini. Waktu saya kecil itu jarang lihat orang tua, karena orang tua situ dagang dan dia menikah lama kan, nggak pulang, nggak sempat lah kita untuk mendapatkan satu kasih sayang seperti anak-anak yang lain. Ada di daerah sini namanya Kampung Bulu Citayam. Di situ ada Sanawiyah MTSM, Muhammadiyah Sanawiyah Muhammadiyah. Saya sekolah di situ sampai lulus lah Sat ya. Cuma saya udah mulai nih, sudah mulai agak goyang lah Sat. Itu kan masa-masa remaja dengan ketidakpunyaan saya. Nah, akhirnya ada satu guru yang mungkin melihat prestasi ya Sat. Prestasi waktu itu saya sekolah, terbilanglah saya ini agak lumayan otaknya gitu Sat, agak encer. Makanya dibawalah saya untuk pendidikan. Waktu itu dimasukkan ke SMK Muhammadiyah 1. SMK Muhammadiyah 1 inilah saya mulai bergaul dengan teman-teman saya. Karena sebenarnya masih ingat Sat, karena guru teman saya bawa itu kan dia juga ngajar, jarang ketemu kita malam, kita juga jarang ngobrol gitu kan. Nah, saya kumpul lah sama teman-teman karena saya nggak pulang kan. Kumpul sama teman, dari situ lah mulai. Akhirnya teringat lagi waktu kehidupan saya itu masih kecil. Itu kan teringat lagi kehidupan masih kecil bahwa saat itu saya sangat susah gitu kan. Nah, pas saya dewasa pasti berharap lah Sat, kehidupannya itu mudah. Bergaul sama teman-teman, saya bilang bagaimana kita caranya mudah, yang nggak ada jalan keluar, karena bukan usaha Sat. Akhirnya kalau bilang anak sekarang anarkis lah. Bagaimana kita ngambil kemudahan ya, namanya anak-anak nongkrong. Kalau nggak punya uang, apa yang harus kita perbuat nih? Ya mau nggak mau, yuk kita kompak. Akhirnya apa? Nyolong. Ini kan kompaknya nggak benar masuk Sat. Nah, makanya saya ambil pelajaran dari situ, kenapa orang agama nih nggak mau kompak. Masa gelap itu sebenarnya cukup panjang loh Sat. Cukup panjang, dari SMK itu lama saya Sat, nggak pulang-pulang, sampai saya itu mengalami satu depresi yang sangat berat. Tapi saya masih ingat Sat, waktu dulu saya sholat gitu masih kecil. Sampai sholat saya itu Sat, itu ada yang saya sholat itu sembari saya mabuk Sat. Iya, karena begitu beratnya saya untuk beban kehidupan. Saya mau kemana nih? Pengaduan saya kan otomatis ke Tuhan Sat, gitu kan.
pengaduan saya ke Allah. Cuma karena kondisi ini tidak tertahan, saya harus mengimbangi dengan saya mabuk. Ya mau nggak mau. Keadaan mabuk kan sih ingat saya harus sholat nih. Harus saya adukan nih ke Tuhan saya. Cuma kan antara pemikiran sama kesadaran itu nggak nyambung, Ustaz. Sampai teman saya cerita itu waktu Jumat, saya muntah pas saat di masjid. Nah dari situ saya udah nggak boleh lagi. Ya lo udah, ngapain sih lu sholat, mabuk-mabuk lu sholat, gitu kan? Ya udah. Tapi saya tetap maksa. Udah biarin. Gua mabuk mau apa, yang penting gue masih ngejalanin. Apa nih ya? Kalau ibarat kenakalan itu hampir banyak kan ngamalin semua, Ustaz. Waktu itu saya emang banyak sekali perempuan itu, Ustaz, di sisi saya. Cuma alhamdulillah kita nggak sempet itu, Ustaz, menjaga. Tapi itu sangat saya jaga karena pesan nenek saya. Setelah orang tua saya itu meninggal, saya waktu itu sekolah kan jarang ketemu teman saya. Kadang-kadang saya pulang beberapa bulan sekali lah saat itu. Ya boleh terhitung bisa tahunan ketemu nenek. Cuma nenek itu kan selalu kalau orang tua dulu kan selalu ada pesan. Saya masih ingat pesan itu lah, pesan nenek saya, jangan sampai. Pokoknya dari pesan jangan maling, jangan nyolong, tangan jaga, apalagi sampai makan daging mentah gitu kan, jaga. Nah itu yang bisa saya jaga satu ini, karena berlari ya dari perasaan. Waktu itu bukan agama, perasaan bahwa ini kagak kebayang nih kalau misalkan sampai begitu, ini kan perempuan. Nah itu juga mungkin pesan nenek saya itu yang bikin saya nggak meninggal saya di jalan. Mungkin ada satu doa itu. Kalau saya berpikir karena astagfirullah, andai kata waktu itu meninggal dalam kondisi seperti itu nggak kebayang. Cuma waktu itu kan saya benar-benar inilah, Ustaz, hilang akal lah. Kalau daerah jalan saya karena dulu di wilayah Ciputat, Ustaz, ya. Kita bersama teman-teman di situ. Jadi kita atur bagiannya dan kita nggak pernah susah waktu itu. Kita atur bagiannya, ada yang maling, ada yang nyopet. Jadi kalau kita misalkan butuh nongkrong rokok, kita nggak usah lama-lama, gitu kan? Nggak usah lama-lama, maksudnya langsung operasi aja. Paling kita beli permen, dia udah dapat, udah ngambil rokok 3 bungkus, udah standby lah, siap gitu kan. Nah ngumpul lagi kita, gitu kan? Termasuk rokok, kita butuh juga uang buat jalan, buat makan. Ya itu mencuri, nyolong lah ibarat. Kita nyolong, ada bagiannya lagi. Itu ada bagiannya lagi. Nah, kita bersama tim, kalau teman saya itu yang penting lo ada deh. Saya yang bikin nyaman mereka. Kalau ada saya, dia merasa pada nyaman. Pokoknya teman-teman saya kalau ada saya, gua heran enak aja nih kalau misalkan ada lu, enak aja operasi, tapi gua kalau dulu itu gua panik kata dia bilang gitu. Ya pokoknya yang penting ada. Makanya jadi kita bagiannya di luar aja, saat nemenin bahasanya, nemenin. Cuma kita ya pesta bareng sama mereka, menikmati bareng lah. Nah kekompakan itu terbentuk saat di situ sebenarnya. Kekompakan itu terbentuk ketika kita bersama anak-anak jalanan itu. Karena jangan sampai ada teman kita yang susah. Sampai misalkan, lu gak ada rokok ya? Habis. Langsung. Nggak banyak tanya. Jalakan berapa menit juga udah nyampe. Ketika bersama saya, teman-teman itu bisa nyaman. Nah titik berat saya ketika saya menjalani seperti itu, otomatis kan kita harus mencari kekuatan. Mencari kekuatan, jangan sampai ini kita kalah gitu kan. Otomatis kalau bentrok, kita punya kekuatan dan punya keyakinan lah. Waktu itu saya berpikir, nyari lah saya. Itu kan ilmu-ilmu yang kalau saya pikir sekarang ya agak keluar jalur gitu. Baik Kebal, Brajamusti. Nah
Saya terus aus dengan ilmu itu, Ustaz. Sampai titik terakhir itu saya pun sampai nggak sadar diri, saya itu sampai meninggal, Ustaz. Sampai dalam artian begini, saya itu sakit, kalau kata orang itu saya sudah meninggal. Emang saya udah nggak sadar, orang saya bisa ngeliat jasad saya sendiri. Kalau sekarang saya pelajarin itu, mungkin dulu maksudnya saya ada yang bawa atau gimana, tapi waktu itu saya sampai di alam gelap dan kita betah di situ, Sat. Kita betah. Dan kata teman-teman saya waktu itu ada yang bacaan Al-Quran. Nah disitulah yang jadi pelajaran saya juga, Sat. Ada ini, mohon maaf, Sat, ya, ada yang ujatin kemaluan saya itu, terus ada yang gigit, kan kalau kata orang dulu gigit jari nih, gigit ini. Itu satu pun nggak ada, Sat, yang bisa connect ke badan saya, ke saya yang lagi ngeliat saya, itu satu pun nggak ada rasa. Udah saya merasakan itu sampai berapa lama gitu, Sat. Pokoknya ada sempat melayang-melayang itu agak lama lah, karena sempat saya dari Gubuk digotong ke rumah abang saya gitu kan. Jadi ketika saat koma itu nggak kebayang loh, saat koma itu nggak kebayang, nggak ada yang bisa tembus. Namanya badan kita ini di apapun kita nggak bisa terasa, tapi ada satu yang sangat saya terasa gitu kan. Itu apa? Hanya bacaan Al-Quran yang bisa tembus. Itu pun karena begini, bacaan Al-Quran, karena waktu itu mungkin saya gak connect. Itu seperti radio zaman dulu kan ada yang kresek, hanya itu yang bisa tembus. Kalau sekarang saya teliti gitu, Sat, itulah bacaan Al-Quran, cuma kresek. Makanya, Sat, sekarang itu saya ke anak-anak, ya agak keras. Lo harus bisa ngaji. Ketika udah pontang-panting mau gimana pun, dia akan kembali lagi ke tarik. Kenapa saya bisa balik? Ini kan pasti satu pertanyaan kan. Kenapa saya bisa balik ke jasad saya lagi? Ada doa yang waktu itu saya belum badung itu, saya ingat waktu saya masih sekolah. Waktu itu kan cuma doa yang sekarang sering anak-anak, Allahumma rabbana inna nas'aluka salamatan fid din wa afatan fil jasad. Saya ingat artinya. Minta selamatkanlah saya dengan doa itu. Kembali saya, Sat. Nah kata teman saya itu, saya ada lagi nih, Sat. Maksudnya ada lagi di badan saya, cuma posisi saya udah dipindah di rumah. Ada lagi lah saya. Akhirnya saya putuskan, Sat. Kayaknya saya udah terlalu lelah gitu hidup begitu. Nah dari situlah saya sekarang itu saya bentuk anak-anak karena berdasarkan pengalaman, bukan berdasarkan saya sebagai ustadz, karena saya juga belum pernah di pondok. Pendidikan anak yatim yang paling penting, Sat. Pendidikan anak yatim, karena saya rasakan waktu saya dulu sekolah di MI gitu kan, ikut sama nenek saya dengan keadaan nggak ada, makan seadanya gitu kan. Waktu itu mungkin tahu satu gitu kan, tahu satu yang diberikan sama nenek pulang sekolah. Sebenarnya kondisi kita mungkin masih lapar gitu ya, karena nggak ada lagi. Makanya tergugahlah sekarang saya itu bagaimana sama anak-anak yang saya rawat sekarang di Musola Alfiyah, itu ada kebersamaan, Sat. Dari situ ada kebersamaan bahwa kalian kalau punya jajan bagi temennya. Awal berdiri TPA begini, dulu saya hijrah lah, kumpul sama teman-teman saya lah, orang kampung sini. Saya ajaklah untuk sama-sama mengaji, gitu kan. Ajak sama-sama mengaji. Kita dulu, yuk kita belajar Al-Quran. Ada teman juga yang mau ngajarin. Hari kita mulai nih baca Yasin, biasalah saat di kampung baca Yasin setiap malam Jumat. Terus
Kita kan ingat ya waktu itu udah mulailah saya tanya-tanya, kalau lu pengen rezeki lu lancar, baca aja itu surat Al-Waqiah gitu kan. Nah kita mulai sama teman, siapa yang punya hutang? Banyak banget hutangnya. Ya udah yuk kita rutin aja 41 hari Al-Waqiah baca setiap malam. Saya baca yang dirasakan sama teman saya itu gimana hutang lu? Alhamdulillah jalan orang disangka-sangka gitu kan. Hutang ini kebayar. Karena kebayar dari mana? Jangan-jangan lo nyolong lagi. Bukan. Kalau sangka-sangka ada orang minta jualin tanahnya. Ketika dikasih dia uang. Bisa kebayar semua. Jalan berapa lama, yuk kita sama-sama dagang. Apaan aja nih Sat? Di tanaman hias, di apa dagang. Karena saya belum berusaha benar meninggalkan dunia begitu. Cuma kadang-kadang masih kambuh Sat. Makanya orang-orang yang sekarang teman-teman yang datang, misalkan teman saya bagian di kafe lah, datang ke saya, Batu Il, ini ada orang mau nyumbang masjid tapi dia lagi mabuk. Oh nggak apa-apa bang, nggak apa-apa dia lagi mabuk, karena saya ngalamin kan dulu pernah pengen sadar waktu dia mabuk. Nggak apa-apa bang, terima aja, siapa tahu bener gitu kan. Kita kan nggak bisa juga menghakimi dia. Benar, jarakan berapa hari dia datang lagi. Waduh ya, dia kayak bener. Itu datang sadar bener membeli tanah buat wakaf masjid. Dulu saya belum butuh. Cuma saya berpikir saat di zaman ini banyak sekali masjid bukan terbuang ya. Mereka bangun yang zamannya nggak ada. Saya berpikir ditaruh di sini aja bang. Ditaruh di wilayah saya yang ini ada pondok. Silakan, yuk kita barengan ke ustadznya. Jadilah tuh Sat. Akhirnya orang itu berwakaf dan sekarang dipakai masjidnya. Karena apa? Pelajaran dari saya Sat. Kemungkinan kalau bukan saya dulu pernah begitu, ya ngapain orang mabuk ditimpalin? Kan pasti begitu jawabannya. Kalau saya enggak, karena saya pernah ngalamin begitu dan saya pengen sadar gitu. Ya mudah-mudahan orang itu pun sekarang dengan dia wakaf dia udah sadar. Akhirnya saya berpikir, udahlah berhenti aja nih, bikin aja nanti TPA gitu kan anak-anak. Nah teman-teman saya yang dulu di majelis zikir ini saya bilangin, terserah, yang penting lu masih bisa jalanin ibadah lu. Kita putus majelis zikir kita, tapi ada nggak anak-anak aja yang dititipin, gua akan didik. Nah berawal itu dari teman-teman saya, anak-anaknya dititip, akhirnya saya didik. Namanya anak-anak nih, pasti kan begini, ada yang otaknya cerdas, ada yang sedang, ada yang gak cerdas sama sekali. Kebayang gak Sat dengan pengalaman sekarang di sini, yang sampai keterbelakangan nih Sat, indigo lah ibaratnya. Indigo yang biasa ngobrol sendiri, gitu. Kalau saya kan, saya terima aja. Indigo ngobrol sendiri, terus ya otis, begini-begini, saya terima. Terus ada juga yang di atas indigo, cuma kalau itu nggak lama. Makanya di Alpiah ini saya bikin sistemnya dengan kurikulum yang saya bentuk. Sebenarnya nggak enak loh Ustaz, ketika saya mengajak Ustadz. Misalkan dulu saya ngajak pondok pesantren Elwidah Awalan. Jadi ketika saya harus mengatakan kurikulumnya dari saya, itu sebenarnya berat Ustaz. Nggak enak hati. Terus terang saya nggak enak hati. Cuma kan di kampung ini dia nggak tahu kondisi kamu kayak gimana. Makanya saya berani. Bisa nggak Ustaz? Antum bantu anak-anak malu untuk ngajarin Al-Quran. Lebih basic aja, bukan basic Al-Quran saya bilang. Anak malu. Anak dibantu, tapi kurikulum dari anak ya. Oh siap, bantuin. Karena keakraban kan. Karena keakraban orang itu bisa siap karena keakraban. Siap. Nah awal kan kecil-kecil nih Sat. Kecil-kecil gitu kan. Yang anak rawat.
Ada yang belum masuk sekolah, ada yang baru SD. Tapi kita bicara anak-anak kampung. Sekarang kagak kebayang lo main HP. Apa yang gak terbuka? Terus kita coba jalan sore. Jangan jauh-jauh. Kita ke daerah sini jalan sore. Di hari Sabtu dan hari Minggu jalan sore. Mereka udah biasa bergandengan. Boro-boro dia pakai jilbab. Nah kalau ini saya kagak jalan ya, kapan mau berubahnya? Karena ini masalah urgent gitu. Kita nggak ada tempat dan nggak ada guru. Dan siapa yang mau Ustaz? Kadang ngajar yang tanpa ada gajinya. Siapa yang mau bawa? Gitu kan? Nah saya mulailah sama istri saya, Bun, bantu. Kalau kita hanya memikirkan keluarga, nihil sekali hidup. Gitu kan? Hanya sekeluarga cukup, terus kita berpikir materi, kita kan punya rumah bagus dan kita punya mobil. Ngapain? Bisa nggak kita berpikir untuk orang lain? Ketika kita bersusah pun, ya pasti kita dibantu kan? Cuma kita harus jalanin, nggak bisa dengan kata-kata. Saya jalanin, Sat. Antum kebayang nggak, Sat? Anak-anak kan, waktu itu anak-anak 7 nih, Sat. Istri itu kan, karena anak harus ngurus pertanian apa gitu kan. Bawa anak kan begini saat di motor. Kalau kamu sholat, di sini satu, di sini di belakang, di depan. Ada yang di sini harus diengklek, di tangan sebelah. Antum bayang gak itu? Anak yang naik ini narik gas, Sat. Jatuh semuanya, Sat. Cuma kan kesedihan saya itu harus tidak terlihatkan oleh istri. Jangan sampai, maksudnya jangan sampai rasa sedih saya itu ngelihat anak jatuh hampar-hamparan begitu. Kelihatan sama dia yang di akhirnya dia penuh merasa, wah ini jangan berjuang lewat beginilah, takutnya begitu. Wah kalau marah, wah apa sih bunuh kagak hati-hati begini. Perih sebenarnya, Sat. Perasaan perih pastilah. Cuma mau nggak mau harus ada jalannya. Yang rata-rata sekarang yang udah di pondok itu kelas 2 SMK. Cuma masuknya nggak rata ya, nggak masuk di SD. Saya kan terima anak-anak begini, Sat. Silakan yang mau daftar ke Alfi ya, dengan syarat satu diantarkan sama orang tuanya. Maksud orang tua datang apa, Sat? Saya bukan meminta uang. Sistem pendidikan itu nggak bisa sendiri loh. Saya ngerti itu, karena saya dulu berkelompok. Waktu saya berteman, hidup saya kan dari teman, bukan dari orang tua. Saya pelajarin itu, gitu kan. Nah di Alfi saya pelajarin lagi. Ini orang tua, ini harta loh. Kadang-kadang anak justru nggak kepikiran, lebih kepada nyari harta. Anak nih, yang penting lu sekolah, jajannya ada. Saya nggak mau begitu, perhatikan. Nah bagaimana cara jalan supaya orang itu memperhatikan mereka? Disiplin. 3 kali dia bikin pelanggaran terlambat, orang tua saya panggil. Saya bikin grup di HP. Pengajian wali santri. Dari situlah berawal saya kelola bahwa wali santri ini wajib seminggu sekali hadir untuk sambungan. Nah untuk perizinan lewat admin. Lewat admin Alfi ya, bukan saya. Karena saya jarang bawa HP. Silent terus. Karena kerjaan kita kan tani, Pak. Jadi saya tugaskan 1 orang, waktu itu masih belum ada Cindy, yang belum ada lulusan pondok. Saya bentuk dari sinilah. Gabung ke TPS, selain orang tua harus datang nih ya Pak ya. Yang jauh-jauh silakan. Orang tuanya itu diantar jemput. Karena rentan anak-anak. Kita hanya begini Pak. Yang paling berat itu dimotivasi ya Pak. Dimotivasi anak supaya dia mau berangkat ke pondok. Bukan kita menyalahkan sistem pendidikan sekolah ya Pak, enggak juga. Cuma kan saya merasakan Pak, andai dulu sama sekali saya nggak ada agama, nggak kebayang loh kehidupan saya. Makanya itu
kita motivasi dia untuk belajar, titik beratkan masuk ke pondok. Toh di perjalanan ada orang tua, Bang Tuil, anak saya nggak masuk pondok ya, silakan. Nah ketika saya lepas nih Pak, anak-anak ini untuk berangkat ke pondok, karena saya merasa saya ini bukan seorang ustadz dan bukan menguasai ilmu. Jadi mereka harus saya lepas, sebenarnya berat. Harus saya lepas, dia harus belajar. Gimana dia nanti menafsirkan Al-Quran, Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran, ditafsirkan dengan hadis. Dia bahasa Arab, nggak bisa Pak. Ya kan? Nah di situ saya mulai. Nah saya belajar begini. Ketika Lebaran, karena saya kan sering kunjungan ke pondok ya Pak. Ketika Lebaran pondok itu kosong loh. Anak-anaknya pada pulang. Kita berpikir, bagaimana ke lingkungan kita? Orang sini. Orang kampung ini yang akhirnya kampung ini menjadi pondok. Bukan kita bikin pondok. Kalau saya enggak. Dengan sendirinya kampung ini menjadi kampung pondok. Karena apaan? Mereka akan tentang agama. Mereka hafal Al-Quran. Mereka belajar kitab agama di rumah-rumah gitu. Rumah-rumah mereka, kalau zaman dulu begini, orang itu kan kedengaran di rumah membaca Al-Quran. Saya rasakan di sini. Nggak ada itu. Walau dulu, mana sih ada yang bacanya bener kalau kita latihan sekarang, tapi baca gitu. Makanya saya berani. Udah, yuk. Siapa yang mau nih bantu gitu kan, bantu saya untuk nih bikin sistem pendidikan. Nah harus saya pikir kan nggak mungkin juga kita minta bantuan terus. Namanya orang bantu ngajar, sekagak-gaganya kita harus punya uang kan. Jadi dari mana harus kita galinya? Nah disitulah berawal saya mulain anak-anak itu saya suruh infak. Berat sebenarnya. Anak-anak itu saya suruh infak. Jajan dia saya tanya berapa duit sehari dikasih sama orang tua, kan kalau itu pasti dikasih sama orang tuanya untuk jajan anak-anak. Bisa nggak kalian ngurangin jatah jajan kalian untuk agama? Sebenarnya ketika kita bertanya begitu, sebenarnya belum layak kan ini anak. Kenapa saya bikin layak? Kita melihat lingkungan yang begini, yang sudah seperti ini. Dari bawah harusnya dirubahnya. Bang Tuil, iya Bang Tuil saya siap gitu kan, siap. Saat antum kok kebayang kan ketika anak-anak itu dia masukin ya hawa nggak enak mungkin sama temennya, dia masukin kertas, kertas, buku, kardus, gitu kan, sampai yang bagian bongkar kotak itu. Bang Tuil, ini isinya kertas, kardus. Nggak apa. Kalian harus ingat ya, ketika kita bikin sistem itu, belum tentu sekarang. Bang Tuil bisa begini, itu bukannya sekarang berpikir dulu. Dulu Bang Tuil pernah berpikir untuk jadi orang baik, ternyata melenceng. Baru sekarang bisa juga. Terima aja, nggak apa-apa. Nggak usah diomelin, nggak usah diteliti, hitung aja yang ada. Kita cobalah, ya kita kayak punya organisasi lah gitu. Iya. Antum peganglah duitnya. Pegang duitnya, terus dihitung, nanti laporan Bang Tuil. Kebutuhan-kebutuhan silakan. Nanti kita ambil dari situ. Otomatis awalan itu kebayang. Susahnya untuk beli papan tulis saja kita kan nggak bisa. Untuk beli papan tulis kecil yang pindah dari Irko kan belajar nulis tuh. Ikronya saya nggak ada. Papan tulisnya saya nggak ada. Kadang-kadang, maaf ya, ada yang bisa bantu nggak nih? Ya buru-buru percaya lah, saat background saya kan bukan itu. Kalau santri saya itu yang di luar itu 36 ya saat yang sudah di pondok, yang sudah kita motivasi. Terusnya sudah 36 anak yang di pondok saya sebar di wilayah sini, yang alhamdulillah seperti Rohama. Nah itu kita nggak pikirkan keuangannya. Terus saya salurkan ke rumah tahfiz muslimah yang ada di Depok.
Makan saya nggak enak juga saat masa sih full gitu kan, gratis. Saya perjanjian dulu, datang dulu ke sana. Saya datang, bisa nggak Bu terima anak saya ini, tapi bisa nggak dikurangi keringanan. Misalkan 1 juta berarti saya bayar 500. Kalau bisa saya akan masukkan dulu, kan belum tahu saat kualitas Alfiah. Berat juga loh saat untuk melaksanakan begini, kenapa? Mereka akan balik dengan penuh warna untuk menyatukannya coba. Nah harus berpikir, makanya siapapun yang datang kemari, yang harus kita pikirkan anak yang ada dan anak yang akan pulang. Nah saya yang berpikir duluan, nggak mungkin lah saya nyuruh orang berpikir duluan. Saya mulailah dengan pertanian, nanam pisang, nanam berternak kambing. Maksud saya begini Sat, dia pulang itu nanti siapa nih yang mau ternak, siapa nih yang mau bertani. Cuma kembali lagi kan Sat, ketika kita berkata tentang ternak dan berkata tentang tani butuh modal. Nah itu yang saya mulai dari kotak infak itu. Dan saya merasakan Sat, ternyata bukannya jumlah. Dari 500 perak, antum kebayang nggak 500 perak yang mereka isi paling dapat berapa duit? Asal nggak sampai 20. Antum kebayang nggak Sat? Di sini sekarang ada buka bersama setiap Senin dan Kamis. Berapa duit yang harus keluarkan? Terus kita ada hataman setiap malam Kamis. Mereka wajib buka di rumah, baca di rumah. Karena apaan? Saya berpikir begini, rumah yang tidak dibacakan Al-Quran itu seperti kuburan. Mereka itu kan bukan dari dasar orang yang kenal agama, orang tuanya. Memang karena kita motivasi. Maksud saya, biar dia terdengar di rumahnya Al-Quran. Kita wajibinlah bacaan. Mereka di rumah hatamannya di sini setiap malam Kamis. Namanya hataman, saya berpikir harus ada makanan. Malam Jumat kita baca Yasin bareng. Semua saya jalanin yang dulu saya pernah jalanin, saya jalanin di anak-anak sekarang. Nah saya bacalah Al-Waqiah. Nah ini yang buat keyakinan saya. Saya baca Al-Waqiah setiap habis asar itu, mereka harus datang sebelum asar dan kita baca Al-Waqiah bareng sama anak-anak. Setelah itu pulang dan mereka harus hadis lagi sebelum maghrib. Semua itu berat dan berat Sat. Apalagi yang rumahnya jauh. Ada yang kata wali santri saya begini, Bang Tuil, kenapa nih Sat? Itu baru naruh pantat doang udah berangkat lagi. Cuma kalau kita nggak biasain begitu Sat, kapan dia bisa disiplin? Jadi ada kesadaran saya itu dulu dia nuduh saya galak ini. Nah ntar pas dia di pondok baru dia ngerti. Nggak sekarang. Nggak sekarang. Nih Pak, kebayang nggak Bapak ketika saya begini? Ngambil anak nih. Bang Tuil. Enggak, kalau anak saya nggak ke pondok. Nanti dia nanti mau gimana kerjanya? Terus kakaknya lagi belain kan? Bang Tuil minta maaf ya. Saya juga harus membantu orang tua. Terus kalau dia masih pondok nanti gimana bantu? Kita gitu Pak. Pak, minta maaf nih ya. Kak duduk yang baik. Kita barengan ngobrol. Pak, Bapak saya lihat masih gagal. Kenapa harus minta di anak? Yang ini kakak wajar loh. Ketika udah kerja bantu Bapak. Apalagi harus bantu adik. Tapi jangan sesuatu itu kakak bebanin. Karena kebutuhannya apa? Ya sekagak-gala Bang Tuil harus kuliah. Saya kuliahkan. Atau bisa saya masukin ke pondok. Bang Tuil bener. Pak, cerita dulu kita Badung, kita kok berani kok. Karena kok cerita kita di agama kita takut. Kepikiran gak Pak? Kepikiran lu Pak, mau duit dari mana buat nguliahin? Bapak kebayang gak? Mau dari mana buat nguliahin? Karena kondisi saya Al-Waqiah saya yakin. Saya jawab itu.
ya Rob, saya minta anak ini mudah-mudahan bisa kuliah. Jalan tahapan berapa tahun, ini anak bagus Pak di pondoknya. Nah saya coba, Ustazah minta maaf ya atas nama ini bisa nggak? Saya kesulitan sekali Ustazah untuk ngedidik anak-anak karena bini saya juga habis lahiran. Bisa nggak? Kan udah selesai nih, saya tarikin anaknya. Untuk iya, minta maaf. Bisa nggak ada jalan keluar? Jangan ditarik. Ini anak dari musola Bang Tuyul. Apa bunda jalan keluar? Ini anak akan saya kuliahkan. Oh, kalau begitu siaplah bunda. Kalau saya memang masih berfungsi nggak apa-apa. Saya akan bikin lagi yang modelnya seperti dia nanti di Alpia sebagai gantinya. Pak, di akhirnya apa? Mau dikuliahkan nih anak kan. Saya bilang, kamu ini harus pulang dulu ke orang tua. Ingat nggak, Bang Tuyul itu punya utang. Bang Tuyul mau bayarin kuliah kamu kan, waktu itu janji sama orang tua. Bisa pulang dulu, yuk kita bareng-bareng. Kakak sama orang tuanya Bang Tuyul seperti dulu, Bang Tuyul ngambil kamu. Kita duduk bareng. Utang Bang Tuyul dibayar, bebas Bang Tuyul jadi. Yang kita dapat itu bahwa kita yakin kepada Allah, Allah itu ada. Kita yakin kepada Allah, Allah itu beri rezeki. Nah kita ingat, burung keluar dari rumah dengan perut yang lapar, pulang dia kenyang. Masa sih nggak bisa ini dijalani? Nah saya jalan begitu. Saya keluar rumah untuk saya bawa cangkul dan saya bertani. Bebannya keluarga Asad, kebayang nggak? Istri bilang, Pak apa ini cukup? Tenang Bu, insya Allah, Allah akan cukupkan kita. Anak 7, yang di pondok 2, yang sekolah itu, yang di sekolah itu 2, 4, yang harus kena biaya, belum harian, yang belum lagi harian itu masuk jajan anak, belum makan anak. Saya aja kadang-kadang bingung Ustaz. Maksudnya bingungnya begini, ini kok dapat duitnya? Cuma prinsip dari burung itu yang saya ambil. Apa yang bisa saya kerjakan, saya kerjakan. Mulai bertani, di sini kan banyak pemain tanaman hias, paling banyak daerah kita. Lah kita ikut main tanaman hias. Terus kita juga tani buah-buahan seperti nangka, saya tani. Terus kita tani pisang. Apa aja, maksudnya yang penting ini jadi uang. Tapi kebayang nggak ketika kita bertani terus itu nggak menghasilkan, harus dibayangin itu, apalagi hilang, dicolong maling. Bisa nggak kita ketika begitu kita pasrah? Iya sulit, karena itu yang kita harapkan dari hasil ternyata kita nggak dapat. Keluarga gimana? Tapi dengan keyakinan bahwa Allah akan gantikan, kita terus. Antum kebayang nggak? Anda baru mulai ternak dari 1 ekor, 2 ekor, terus jual motor karena hitungan bisnis 10, terus ternak anak hilang. Bisa nggak kita berpikirnya dirubah? Harta kita hilang aja, kita bingung. Ini gimana nantinya? Gimana anak kita? Karena waktu itu mulai dekat lebaran, salinnya. Kan kalau baju lebaran itu jadi kewajiban. Gimana? Bisa nggak kita berpikir, gimana kehidupan kita nanti di kuburan? Rubah dulu, karena nggak mungkin terselesaikan ini. Dari situ kita mulai berikan keyakinan kepada keluarga. Siapapun ketika berjuang di agama gitu kan, pasti bicara begini. Ketika kita menyekolahkan anak ke pondok, terus kita didik dengan agama, terakhir pucuk terakhir adalah kita akan bikin pondok. Itu semuanya bertanya begitu. Ini
Bang Tuyul mau bikin pondok ya nantinya, gitu kan? Kalau saya enggak, Sat. Terbersit dalam hati saya untuk bikin pondok itu sebenarnya nggak ada. Bukan pondok itu jelek, Sat. Bagus, anak mau didik mana kalau bukan pondok? Kan sudah banyak. Dan publiknya pun sudah banyak gitu. Apa enggak, kita kenapa sih kita jarang mau untuk tampil beda gitu? Beda bukan berarti sesat ya. Maksud saya begini, ketika anak-anak itu pulang, kita kan punya keinginan. Dan sebenarnya keinginan itu dari awal pun sudah ada. Kita pengen punya bangunan nih, gitu kan? Otomatis ini kan bangunan masyarakat. Nanti pengen punya bangunan sendiri dan kita kan saya selalu bilang, silakan kalian sekarang berangkat, nanti kita kumpul lagi. Kumpul lagi itu untuk berpikir untuk diri kita dan berpikir untuk orang lain. Maksud saya begini, kita sekarang kan ada wadah nih duit infak, walaupun duit infak itu nggak besar, cuman cikal bakalan jadi besar. Kalian harus besarkan ini. Yang pulang nanti otomatis dia sudah punya penghasilan, setor lah kemari ke Alpia. Setor. Kalian sudah tahu mungkin dimakan sama Bang Tuyul. Kita kena bareng. Silakan setor ke Alpia. Nah, ketika teman kalian sudah biasa lo berinfak bahwa duit itu akan hilang. Hilang begitu aja. Seperti kalian, saya sering kasih gambaran begini. Bisa nggak kalian? Seperti kalian, maaf nih ya, buang kotoran, sudah nggak mau lihat lagi. Karena anak-anak juga belum pulang, kerja ilmu di mana. Nah, bahas. Siapa yang punya keahlian? Yuk, bareng. Yang kalian dagang, yuk. Siapa yang mau dagang? Dulu pernah saya bikin. Belajar 1 tahun di sini wajib dagang. Ada warungnya. 6 orang lah waktu itu yang dagang. Bang Tuyul, kalau dalam begini gimana laku? Kalian ini nggak disuruh untuk laku nggak laku. Kalian ini suruh dagang Bang Tuyul. Memberikan apa? Motivasi pada mereka bahwa kita harus usaha aja, bukan masalah hasil. Lah kepengen lah kita punya ruko yang besar seperti BK. Apa itu hal yang nggak mungkin? Ya mungkin lah kalau buat saya. Yuk kita sama-sama. Faktor utamanya mereka sudah jujur, sudah disiplin. Modal belum ada, ya cari barang-barang yuk untuk modalin mereka supaya berkembang nih. Nah saya nanti berharap udah tinggal minta-minta lagi buat nyekolahin anak. Waktu ini mau sekolah, amin di Alpia. Nah saya berharap misalkan ada yang dagang, ada yang bertani. Kalau kita pemberdayakan gitu, kita pendayakan anak-anak kita untuk dia mandiri, sangat bisa sekali. Cuma diawali dari sini, dari anak-anak yang ada. Yuk kita bertani. Mana lahannya? Mudah-mudahan di perjalanan ada lahan yang luas harus kita garap, kita ilmu udah ada. Karena kita biasa bertani, gitu kan? Ilmu udah ada. Siapa yang mau bertani? Berapa orang nih yang mau bertani? Yuk. Ini bagiannya pertanian. Jalanin nih pertanian. Ada 1 orang yang belum lama dia nyumbang. Ini nih, karena rubuh. Itu penjual daun pisang di BSD. Sekarang ada, kalau yang dari sini 4 anak dia bayarin di pondok. Penjual daun pisang loh. 4 anak yang di pondok dibayarin sama petani, pedagang daun pisang. Kenapa enggak sih? Kita petaninya, kita pedagangnya. Kalau bisa kita pengolahan sekalian. Dan kita pun harus bertanggung jawab loh ke keluarga. Sedangkan ini ada anak-anak yang harus kita pikirkan. Bagaimana bisa ini supaya selaras. Keluarga kagak kekurangan, anak pun tertangani. Anak-anak di Alpia, ya siap. Dengan penuh kecapean, kelelahan. Tapi apa? Niat kita bukan itu. Niat kita bahwa akan digantikan semuanya. Ketika kita bantu orang, ketika orang lagi susah, nanti saat kesusahan kita itu akan terbantukan. Kalau kita nggak ngalamin, ya nggak mungkin yakin. Tapi saya ngalamin.
keadaan kita susah, akhirnya kita dapat tertangani keuangan-keuangan itu. Toh sekarang harus 17 Ustaz, harus dibayarin di pondok. Saya aja kalau mikir itu bingung loh Ustaz. Saya ditanya nih, bagaimana kehidupan tentang keluarga? Kalau secara ekonomi udah nggak nyambung lah. Saya mau cerita apapun, saya juga bingung nyeritainnya. Antum kebayang nggak? Ketika saya punya uang, habis jual pohonan, saya misalkan jajanin anak-anak. Pak, anak orang dijajanin, anak sendiri nggak dijajanin. Kebayang nggak? Langsung kita terima itu. Iya, iya harus kita cari dua-duanya. Dan besok pun harus nggak ada lagi, itu biasa Sat. Nah, dari kebiasaan-kebiasaan beginilah beban makin banyak terasa ringan menurut saya. Jadi seimbang. Jadi saya udah nggak merasa beban lagi. Masya Allah, ini kata hikmah yang luar biasa. Jadi tidak boleh menyerah apapun tantangan kita, beban kita, justru itu yang membuat keseimbangan hidup. Itulah yang saya ambil dari beliau. Ya, ini jeruk limau hasil tanaman Mbah Tuil yang punya nama Muhammad Qasim Nur Salim. Mbah Tuil ini punya binaan, punya musola, dan anak didiknya belajar Al-Quran dengan semangatnya. Sehingga masyarakat sini sangat bersyukur dengan adanya Mbah Tuil. Kita bisa lihat anak didik dia menghafal Al-Quran dengan baik, dengan tartil, dengan fasih. Meskipun Mbah Tuil sendiri itu bukan seorang hafid. Kalau dilihat dari background dia, Masya Allah, beliau adalah orang yang awalnya dalam dunia gelap. Dia terlahir sebagai anak yatim, kemudian terbawa arus. Arus itu begitu membawa dia kepada dunia gelap. Namun Allah berkehendak lain, membawanya kepada khidmat Al-Quran. Yang luar biasa, begitu dia balik, dia ingin mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak. Kita jadi ingat ya, bahwa kita mungkin orang pesantren, dan mungkin ada yang punya pesantren, tapi ingat bahwa Islam ini akan hidup bukan oleh yang hanya di pesantren. Islam akan berkembang, akan terjaga bukan hanya oleh orang-orang yang berilmu, tapi Allah punya hamba-hambanya yang Allah pilih. Tidak ada latar belakang pesantren, tapi Allah pilih dia sebagai penerus Al-Quran, penerus agamanya. Maka kita sepatutnya terus saling bersinergi. Dia merasa tidak ada background agama. Dia hanya mengajarkan Al-Quran semampu dia. Dia minta tolong orang yang santri. Kemudian setelah sampai kepada titik tertentu, mereka dorong untuk ke pesantren. Dorong dan bahkan dia biayai. Dia biayai untuk mereka melanjutkan ke pesantren. Ini luar biasa. Dengan kesederhanaan rumahnya, keluarganya, keterbatasan, dia seorang petani, pengorbanannya untuk Al-Quran, untuk Islam ini luar biasa. Selama bersama beliau tadi, luar biasa. Yang ada adalah hikmah-hikmah yang saya peroleh. Semoga ini menjadi inspirasi bagi kita semuanya untuk selalu berkhidmat dalam
keadaan apapun, latar belakang kita apapun, jangan menghalangin kita untuk berkhidmat kepada Al-Quran, berkhidmat kepada agama dan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari, sudah sepantasnya kita meneladaninya. Bahkan kalau ada, kalau perlu kita bantu. Minimal doa. Syukur-syukur kita bisa memberikan dukungan moral, materi, agar perjuangan atau orang-orang seperti Mbah Tuil ini dimanapun itu tetap akan melanjutkan estafet ini kepada generasi-generasi selanjutnya. Jadi yang ingin membantu bisa datang ke sini, datang menemui beliau karena beliau punya cita-cita yang luhur, atau melalui kami Forum Pelayan Al-Quran yang memang kita sudah mendedikasikan untuk pelayanan dan khidmat Al-Quran, mulai dari memberikan wakaf mushaf Al-Quran ke seluruh negeri, khususnya ke pesantren dan lembaga tahfidz Al-Quran. Dan juga kita juga mendukung guru-guru ngaji yang ada di pelosok dan dimanapun. Dan kita sudah alhamdulillah beberapa guru ngaji di Kalimantan dan di daerah lain kita berikan insentif sebagai ikhtiar kita agar misi Al-Quran tetap berjalan. Mari dukung, mari doakan, semoga Allah meridhai kita semuanya. Amin ya rabbal alamin.